Pemirsa Intens Investigasi. Beberapa waktu belakangan ini publik pun dihebohkan oleh pengakuan seorang wanita bernama Norma Risma. Ia mengungkap bahwa mantan suaminya Rozi memiliki hubungan gelap dengan ibu kandung Risma sendiri, bahkan sejak mereka masih berpacaran hingga akhirnya menikah. Namun, baru-baru ini Rozi pun akhirnya muncul dan angkat bicara dan menyangkal semua yang dituduhkan oleh mantan istrinya tersebut. Lantas, seperti apa kronologi versi Rozi saat penggerebekan dirinya dan ibu mertua terjadi? Benarkah ia justru merasa diperas uang hingga ratusan juta rupiah oleh mantan istrinya? Bagaimana pula sangkalan Rozi terkait pernyataan Risma dalam keterangan gugatan cerainya? Seperti apa sebenarnya hubungan di antara Rozi dan mantan ibu mertuanya? Tidak tahan mendapat hujatan warganet hingga kehilangan pekerjaan. Seperti apakah langkah hukum yang akan ditempuh oleh Rozi terhadap Risma? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, curahan hati Norma Risma terkait hubungan gelap yang dilakukan oleh mantan suami dan ibu kandungnya sendiri hingga kini terus menjadi pembicaraan publik. Namun, tidak terima akan apa yang ditudingkan mantan istrinya itu, Rozi pun akhirnya angkat bicara. Secara belak-belakan, ia mengungkap bahwa apa yang dituduhkan Risma hanyalah rekayasa semata. Rozi pun juga turut menjelaskan kronologi versi dirinya saat digerebek oleh warga tengah bersama sang ibu mertua di kediamannya. Emang saya nggak ngelakuin gitu Pak. Dari pihak ibu NR juga emang nggak ada pengakuan karena kita nggak ada perjinahan gitu Pak. Kita nggak ada perjinahan gitu. Ketemu di kontrakan itu sebenarnya mau ngapain Pak? Mau cerita tentang NR ini, nah, gitu. Kenapa sih NR ini kok seperti ini gitu loh? Ya. Mungkin seperti itu. Mau curhat doang sih sebenarnya. Ibu saya kan di kamar. Nah kalau saya tuh lagi di kamar mandi, lagi kencing gitu tuh. Nah, saya juga kaget, tiba-tiba ada warga, buka aja gitu tuh. Nah, saya juga panik ngeliat mertua saya kok udah buka baju, udah nggak pakai baju katanya kan. Wih, kok gini sih kata saya. Iya, tadinya masih pakai baju. Saya juga nggak tahu habis dari kamar mandi, tiba-tiba mertua saya udah buka baju gitu tuh. Nah, setelah itu kan rame tuh, saya juga panik kan Pak. Yang namanya pastilah orang-orang nyangkanya ini pasti perjinahan nih gitu, ini pasti ini. Tapi semua itu nggak benar gitu tuh. Nah, saya panik. Nah, saya tuh nggak kabur. Karena ada laporan dari warga setempat itu kan, akhirnya saya sama temen 4 orang kalau salah, saya dorong, saya dobrak pintunya. Ya posisi seperti itu, posisi perempuannya telanjang gitu kan, laki-lakinya cuman pakai celana kolor gitu kan, lari ke kamar mandi. Waktu penggerebekan jelas panik karena posisi dia kan berdua di ruangan, apalagi dengan posisi pintu terkunci. Alasannya katanya gerah gitu kan, gerah gitu. Cuman kalau gerah nggak masuk akal juga, antara menantu sama mertua posisi satu ruangan tertutup gitu kan. Tak hanya merasa difitnah, Rozi pun bahkan secara belak-belakan mengaku bahwa ia diduga merupakan korban pemerasan dari NR.
Ia pun juga membeberkan deretan bukti terkait permintaan uang mantan istri dan ayah mertuanya atas kompensasi perdamaian pasca RZ dan sang ibu mertua digerebek warga sebesar 50 juta rupiah. Oke. Ini anggota, ada kepolisian juga sih, nih menyaksikan. Oke. Ini Norma, bapaknya, ini kakaknya nih, waktu memberikan uangnya, uangnya nih, ya. Oke. Awalnya 25 pihak kamu, 25 pihak mamahnya. Iya. Tapi Iya. malah jadi pertama. Ini ada bukti kwitansi. Totalan semuanya 50 juta. 25 ada 2 kwitansi, ya. Oke. Ini di atas materai. Disaksikan dengan pihak-pihak saksi semuanya. Banyak saksi di sini. Di sini nominalnya ada 25 juta. Si inisial R ini takut melebar, malu, takut kedengar orang tuanya karena orang tuanya sudah tua, takut jantungan, bagaimana, khawatir. Ya udah kita selesaikan aja. Nah, diselesaikan pada malam itu, disaksikan sama RT dan warga setempat, tanda tangan di situ, juga disaksikan dari pihak kepolisian juga ada menyaksikan sudah beres. Nah, ya ini tiba-tibanya seperti ini. Titik rembukan itu, ya titik rembukan itu bahwa dari pihak NR, ya, dari pihak NR maupun dari pihak R tidak ada masalah apa-apa dan di kemudian hari tidak akan menuntut apapun, gitu. Itu bunyi perjanjiannya seperti itu. Tidak ada penuntutan apapun. Berarti kan kita dianggap selesai dengan uang 50 juta itu. Tidak berhenti sampai di situ, menurut Rozi, Risma pun kembali meminta ganti rugi sebesar 25 juta rupiah lantaran dituding melakukan KDRT terhadap dirinya. Niat hati ingin mengambil surat sepeda motor miliknya, namun di momen itulah justru terjadi perebutan antara Rozi dan Risma hingga membuatnya mengalami luka di tangan. Namun, menurut pengakuan Rozi, hal tersebut bukanlah tindakan yang disengaja. Meski laporan Risma ditolak oleh pihak kepolisian, Rozi pun juga menyanggupi permintaan mantan istrinya itu. Keesokan harinya saya mau mengambil BPKB motor tuh ya, motor saya kan. Jadi pas ngambil BPKB itu ada sebuah kejadian yang gak sengaja sampai istri saya memar. Itu bukan saya niat ya, karena kena berkas merah gitu tangan dia. Nah, iya tarik menarik lah. Dia nggak terima, mau ngelaporin saya lagi dengan kasus KDRT dan sempat ngedenger sih ya, katanya dia udah ngelapor di Polres kan, malah ditolak ya kan, karena ya masih ringan, emang saya emang nggak pernah KDRT gitu tuh kan. Nah, habis itu kan dikumpulin lagi tuh, ya kan, malam itunya tuh. Jadi dia malah meminta dikasih 2 juta kan buat KDRT nih, yang 25 kan bukan beda, nggak mau, malah dia pengennya apa 25 lagi, jadi total saya yang harus dibayar tuh 50. Dan udah bayar? Udah bayar. Nah, saya bayar tuh. Iya, buktinya ada di situ ya. Saya bayar, kata saya. Ya udah, demi nggak ada keributan, demi nama baik saya, nama keluarga ya kan. Oke, saya turuti gitu tuh. Semakin panas, seperti sangkalan Rozi terkait pernyataan Risma dalam keterangan gugatan cerainya. Seperti apakah sebenarnya hubungan di antara Rozi dan mantan ibu mertuanya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai pemirsa Intens, jangan lupa saksikan selalu Intens dan di YouTube channelnya juga. Jangan lupa like, comment, and subscribe.
Setelah peristiwa penggerebekan itu terjadi, Risma pun akhirnya mengajukan gugatan cerai terhadap pria yang sudah dikenalnya sejak bangku SMA itu. Namun, Rozi pun menyangkal apa yang diutarakan oleh Risma dalam surat gugatan cerainya. Ya, Risma pun menyebutkan bahwa setelah kedapatan bersama dengan ibunya dalam keadaan yang diduga tidak pantas, Rozi pun diarak oleh para warga yang menggerebeknya. Menurutnya, ia memang panik karena tiba-tiba banyak orang yang datang. Semua itu hanyalah tudingan semu Risma untuk mendramatisasi keadaan. Gitu tujuannya tuh sebenarnya apa sih gitu tuh? Dia minta uang ke keluarga kita kasih semua. Tidak mau ada keributan. Di situ juga ibu saya sedang sakit, udah tua umur. Saya nggak mau ibu saya kenapa-napa gitu. Jadi udahlah, saya mikirnya iya, satu mobil sama waktu viralnya saudara. Waktu terakhir dia mau setelah cerai nggak dapat uangnya, kan dia minta uang 500 tadi. Udah diputus di pengadilan agama. Dia dengan kata-kata ini, tunggu, seperti ini. Nah, akhirnya setelah bahasa di sini dia sama RT mau viralkan gitu. Waktu perjalanan di pengadilan agama Serang itu NR itu meminta di sini, yaitu bahasa dari dia itu di sini tertera bahasanya klien kami digelandang, diarak bersama-sama oleh warga. Nih, itu tidak benar semua. Boleh dipertanyakan dengan teman-teman nih. Ini aslinya, ini fotokopi. Nah, nih, ini digelandang, diarak, padahal faktanya tidak seperti itu. Nah, anehnya dalam gugatan yang diajukan, dia meminta uang, sejumlah uang di sini 100 juta. Nih. Semua salah itu. Iya. Gelandang padahal enggak. Di surat itunya juga kan pengadilan katanya saya diarak. Ini kalau nggak percaya silakan langsung sama warga sama Pak RT gitu tuh. Kita juga merasa ada tanda tanya ya. Toh kenapa si R dengan H ini sebenarnya sebelum ada pernikahan dengan anaknya sudah ada hubungan dekat ya. Si R ini sudah tahu berhubungan dengan H, toh kenapa si bapaknya ini mengizinkan kawin dengan si NR ini? Itu yang bikin pertanyaan, ada apa sih ini? Lebih lanjut, Rozi pun juga menuturkan bahwa sepanjang proses cerainya, Risma pun sempat meminta rujuk kepada dirinya. Namun, Rozi pun tidak mengiyakan hal tersebut. Kemudian diduga Risma pun kembali melakukan tindakan pengancaman serta pemerasan terhadap dirinya. Ya, Rozi mengaku bahwa beberapa kali Risma memang meminta sejumlah uang hingga yang terbesar 500 juta rupiah. Karena klien kami merasa kecewa, sakit hati dengan pihak si NR ini, katanya dia sayanglah mengunggah kemana-mana, sayang cinta. Waktu itu klien kami ini, dia waktu itu mengatakan kalau si NR ini dia minta rujuk waktu itu, bener nggak Pak? Bener. Dengan bahasa kalau kamu tidak rujuk ke saya, kamu harus membayar 500 juta. Nah, ini bukti chat dia ngomong minta uang 500 juta. Tunggu, nih. Nih. Yang di bawah nih. Silahkan, kita nggak mengadakan fakta ini. Karena ini sudah ya bisa dibilang keterlaluan lah. Kalau memang dia sayang, cinta, masa sih dia mengatakan nominal begitu? Makanya saya bingung ini, kenapa dia bisa ngomong kayak gitu tuh. Dan sekarang saya kan punya bukti-buktinya nih, dia sampai ngomong minta uang 500 juta ya kan. Makanya saya bingung, katanya dia cinta sama gua gitu ya. Tapi kok mintanya duit gitu tuh. Tidak tahan mendapat hujatan warganet hingga kehilangan pekerjaan, seperti apakah langkah hukum yang akan ditempuh oleh Rozi terhadap Risma?
Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Menurut Rozi, apa yang telah dilakukan oleh sang mantan istri sangatlah merugikan bagi dirinya dan juga keluarganya. Terlebih, pasca kisah ini viral, Rozi pun langsung diserbu hujatan dari banyak pihak di akun media sosialnya. Ia pun sempat mengalami depresi hingga berujung luka akibat berusaha untuk menyakiti diri sendiri. Bahkan, Rozi pun sampai harus kehilangan pekerjaan. Dan yang paling penting baginya, kondisi sang ibu yang drop atas viralnya permasalahan rumah tangganya dengan NR. Pihak keluarganya pun tidak terima mengapa permasalahan ini akhirnya justru menjadi konsumsi publik. Padahal sudah saling berdamai dan diselesaikan secara kekeluargaan. Rozi pun akhirnya melaporkan Risma ke Polda Banten, Jawa Barat karena telah memfitnah dan menyebarkan cerita bohong. Rencananya, hari ini ia akan diperiksa oleh pihak kepolisian terkait laporannya tersebut. Dari pihak R datang ke sini untuk membuat laporan pengaduan. Sepanjang ini baru laporan pengaduan, kami mendalami unsur yang dilaporkan. Hari apa laporan itu disampaikan ke Polda Banten? Minggu kemarin, hari Kamis kemarin. Yang diadukan itu pencemaran nama baik. Ada beberapa, namun masih kami dalami dulu. Dan kami dalami juga unsur pidananya yang dilaporkan atau yang dilabdukan sama mereka-mereka. Sangat kaget ya adanya peristiwa ini. Karena memang peristiwa ini atau permasalahan ini sudah selesai sebulan yang lalu ya. Sudah dirembuk atau dimusyawarahkan dengan Pak RT, bahkan ada satu dari pihak kepolisian yaitu dari Polsek Curug menyaksikan bahwa permasalahan ini sudah ditutup rapat-rapat. Kenapa sebulan kemudian, kurang lebih ya 1 bulan kemudian, mencuatlah peristiwa ini, yaitu unggahan NR di media melalui TikTok, melalui segala macam media ya, bahkan sampai seluruh dunia mungkin ini. Nah, inilah dari keluarga R tidak terimanya seperti ini. Siapa sih orangnya yang nggak marah gitu? Kalau sampai aibnya dibuka, gitu. Sedangkan aib itu sudah selesai, sudah tidak ada masalah. Makanya dari pihak NR melaporkan kasus ini ke Polda Banten. Si NR ini membicarakan ke media itu bahwa R ini sedang berzina. Itu tidak ada. Siapa orangnya yang bisa menyatakan si R itu berzina? Satu kampung pun tidak akan ada orang yang bisa menyatakan bahwa si R itu berzina, karena memang tidak berzina. Namun, meski menyangkal memiliki hubungan gelap, Rozi pun mengaku bahwa dirinya memang dekat dengan mantan ibu mertuanya. Alasan Rozi yakni, dibandingkan Risma, ibunya justru lebih memberikan perhatian, bahkan mau mencucikan baju hingga membuatkan bekal sebelum berangkat kerja. Bahkan yang lebih mengejutkannya lagi, Rozi mengaku bahwa ia menikah dengan Risma karena terpaksa. Lantas benarkah ia menikahi Risma karena diancam oleh Risma dengan bukti-bukti chat yang dianggap tidak pantas antara dirinya dengan calon ibu mertua pada kala itu? Dekatnya sih pas pacaran, maksudnya pas baru, iya tadinya kenal dulu nih, cuman yang nggak terlalu dekat ya. Pas terlalu saya dekat sama ibunya itu karena ya pas saya pacaran yang meratin saya tuh bukan NR, malah ibunya, kayak nyuciin baju itu sebelum nikah loh, udah diperhatiin kayak hal sekecil itu pun, kayak
saya kerja tuh dibekelin. Perjalanannya juga penuh dengan keributan gitu tuh. Penuh dengan apa ya? Kayak paksaan, kayak tuntutan gitu tuh. Contohnya saya mau main ke sini juga nggak boleh, saya mau beli ini nggak boleh gitu. Pokoknya penuh tuntutan gitu tuh. Iya, jadi saya juga terpaksa karena dia mempunyai chat itu. Chat itu juga sebuah candaan gitu tuh. Biasalah gitu, orang nyaman kan ngomongnya kayak teman lah gitu tuh. Dia tetap memaksa gitu loh, dia nggak terima gitu, padahal kan itu cuma candaan doang gitu, tapi dia tetap maksa kalau ini apa, ini buktinya apa gitu loh, karena R ini takut ada keributan gitu, jadi dia ya enggak, sebenarnya nggak terjadi hal-hal yang kayak gitu. Kalau memang saya ada hubungan gitu sama ibunya, kenapa sih saya nih disuruh diminta nikahin dia gitu? Maaf ini kalau saya emang brengsek gitu ya. Ya udah tinggalin aja gitu kan. Ngapain ini minta nikah segala, terus dikit-dikit minta duit, dikit-dikit nuntut lah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.